Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru yang belum sertifikasi. Kali ini saya akan update kuota sertifikasi guru tahun 2022. Sekaligus juga di sini kita bahas syarat dan kebijakan baik itu pretest maupun pendidikan bagi guru yang berhak ikut. Ini memuat PNSD, P3K, Honor Negeri, GTY, dan Fresh Graduate. Karena direncanakan di tahun 2022 ini sudah akan dibuka untuk jalur prajabatan. Ini adalah program di tahun 2022. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perihal untuk kuota sertifikasi guru di tahun ini, Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat dari APBN 2022 yang mana memuat tentang anggaran belanja kementerian dan lembaga. Jadi, setelah disahkannya APBN oleh DPR, maka masing-masing kementerian lembaga ya sudah ditentukan alokasi anggaran yang disediakan pemerintah di tahun 2022. Termasuk juga tentunya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi di dalam hal ini kalau kita lihat untuk tahun 2021 ini kementerian menyediakan tahun lalu TPG untuk non PNS sebanyak 255,5 ribu guru. Kemudian sertifikasi guru itu sebanyak 50.000. Nah, lalu untuk tahun 2022 ini Bapak Ibu sekalian ada beberapa target yang diprioritaskan oleh pemerintah. Di antaranya ini adalah TPG non PNS yang mana dialokasikan sebanyak 295,9 ribu atau hampir 296 ribu. Jadi ini ada peningkatan sekitar 41 ribu bila kita bandingkan di tahun 2021. Lalu untuk sertifikasi guru ini sebanyak 50.000 orang. Nah, inilah alokasi dana yang sudah disediakan bagi guru yang nantinya lulus pendidikan profesi guru di tahun 2022 ini. Lalu sesuai dengan arah kebijakan pemerintah bahwa di tahun 2022 ini ada program pendidikan profesi guru terbaru, yakni dibukanya pendidikan untuk prajabatan. Ya, hal ini sebenarnya direncanakan sejak tahun 2021 kemarin. Namun berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari perguruan tinggi, belum dibuka untuk program studi pendidikan profesi guru dikarenakan masih adanya COVID-19. Dan ya, ini bersesuaian dengan surat keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di tahun 2019. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu sekalian tentang izin pembukaan program studi pendidikan profesi guru program profesi pada Universitas Negeri Medan. Jadi di Unimed ya juga sudah dibuka untuk jalur prajabatan. Khusus ini bagi rekan-rekan yang baru lulus ataupun yang sudah lulus namun belum menjadi guru ya. Hal mana seperti di perguruan tinggi yang lain untuk Unimed ini ada Fakultas Ilmu Pendidikan yang dibuka meliputi BK, kemudian pendidikan guru anak usia dini dan PGSD. Untuk bahasa dan seni ya ini ada 6 jurusan. Lalu ilmu sosial ada 4 jurusan, MIPA ada 4 jurusan, kemudian teknik ada 6, olahragaan, lalu fakultas ekonomi ada 3. Nah inilah jurusan yang dibuka di Unimed untuk pendidikan profesi guru. Dengan tambahan format baru ini, maka di tahun 2022 ada 2 format pendidikan profesi guru. Yang pertama adalah PPG dalam jabatan. Nah, ini diberikan kepada guru yang sudah mengajar dalam jangka waktu tertentu. Program ini tidak hanya untuk guru PNS, tetapi juga untuk guru honorer dan guru swasta. Biasanya syarat yang diberlakukan adalah ini peserta merupakan guru di lingkungan Kemendikbud, kemudian sudah terdaftar di Dapodi dan memiliki NUPTK. Itulah pentingnya NUPTK ya. Jadi yang belum ini segianya agar disegerakan diurus. Kemudian sudah diangkat sebagai guru paling tidak pada akhir 2015. Nah, ini adalah bagi Bapak Ibu guru yang sudah aktif mengajar. Di tahun 2022 ini kemungkinan akan kembali dibuka pretest untuk menseleksi Bapak Ibu guru yang sebelumnya belum masuk ke data Kemendikbud sebagai peserta. Hal mana kalau kita ingat untuk pretest terakhir itu dilakukan
ya di 5 tahun yang lalu, sehingga tentu banyak sekali guru yang sedang menunggu pretest untuk kiranya disertakan sebagai peserta untuk pendidikan profesi guru dalam jabatan. Lalu syarat yang lain ini adalah guru masih aktif mengajar dibuktikan dengan SK. Ini biasanya minimal 2 tahun terakhir SK-nya diminta, kemudian sudah lulus S1 atau D4, dan batasan usianya biasanya adalah maksimal 58 tahun, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua adalah pendidikan profesi guru untuk prajabatan. Ini adalah program yang direncanakan dibuka di tahun 2022 ini. Ya, untuk ini nanti akan ada pretestnya, Bapak Ibu bisa pantau di SIM PKB masing-masing. PPG Prajabatan adalah program pendidikan profesi guru bagi orang-orang yang berminat untuk berprofesi sebagai guru. Jadi sifatnya adalah terbuka, jurusan pendidikan maupun non-pendidikan boleh melamar di sini. Program PPG Prajabatan ini diharapkan bisa menyaring guru-guru baru yang lebih profesional dan bermutu. Yang mana jalur PPG Prajabatan ini disediakan oleh pemerintah ada 2 jalur. Yang pertama ini adalah untuk PPG bersubsidi. Ini ibarat jalur beasiswa Bapak Ibu sekalian. Jadi calon peserta akan mendapatkan bantuan pembiayaan dari pemerintah untuk mengikuti pendidikan profesi guru. Syarat yang dibuat oleh pemerintah adalah ini lulus dari perguruan tinggi dan prodi dengan minimal akreditasi B, minimal lulus jenjang S1, kemudian pendidikannya harus linear dengan pendidikan yang dibuka di PTN, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi harus memuat seperti itu. Lalu calon peserta terdaftar di PD Dikti. Ini artinya merupakan datanya ada di PD Dikti sebagai lulusan dari PTN atau PTS, ya, tidak berusia lebih dari 28 tahun. Jadi ini kalau kita lihat adalah menyaring ya calon-calon guru muda. Lalu ini tambahannya ya, ini nanti diperlukan saat mengikutinya. Jadi ada surat keterangan BNN tentang nafkah, keterangan sehat SKCK, kemudian bersedia menjalankan program PPG ya untuk tidak menikah. Nah, itu syarat tambahannya, jadi harus ditunda 1 tahun. Kemudian di SM3T secara otomatis, ini tambahan bagi Bapak Ibu yang ikut program SM3T. Lalu yang kedua adalah PPG Swadana. Namanya juga Swadana, maka ini bisa diikuti oleh siapapun ya. Ini pretestnya tidak dilaksanakan oleh Kemendikbud. Ini pretest barangkali kalaupun ya ada dilaksanakan oleh PTN. Di mana jalur ini membebankan biaya PPG pada masing-masing calon peserta didik. Peserta didik perlu menyiapkan biaya antara 7,5 sampai 9,5 juta per semester. Nah, ini adalah biaya kuliah yang harus Bapak Ibu tanggung. Namun setelah Bapak Ibu menyelesaikan studi di PTN ya bisa dipastikan sesuai dengan arah kebijakan Kemendikbud, ketika Bapak Ibu sudah mengajar apakah di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, maka Bapak Ibu sudah berhak mendapatkan tunjangan profesi. Nah, barangkali ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan arah kebijakan pendidikan profesi guru. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum, sebaiknya dipersiapkan berkas syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Termasuk juga barangkali penguasaan kompetensi teknis ya, ketika nanti pretest sudah kembali dibuka oleh pemerintah di tahun ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.